Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan notasi yang ada pada tabel 4 pada DDC. Kita masih melanjutkan pembahasan cara menggunakan DDC. Tabel 4 merupakan tabel yang digunakan untuk subdivisi bahasa. Artinya tabel 4 ini hanya disandingkan pada kelas bahasa, yaitu kelas 400-an. Ketika misalnya perlu pembagian lebih lanjut, perlu spesifikasi lebih lanjut dari kelas bahasa, kelas 400-an, maka kita tambahkan pada tabel 4. Ya, kita tambahkan angka yang ada pada tabel 4. Ini adalah angka-angka dasar pada tabel 4. Notasi 1 untuk sistem tulisan atau fonologi. Notasi 2 itu untuk etimologi. Notasi 3 untuk kamus. Notasi 5 untuk tata bahasa. Notasi 7 untuk bahasa non-standar. Notasi 8 untuk penggunaan standar dari bahasa atau linguistik terapan. Nanti pembagian lebih lanjutnya bisa dilihat pada tabel 4 yang lebih lengkap. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika misalnya ada buku berjudul bagaimana pelafalan dalam bahasa Inggris. Nah, maka kita cari di tabel 4. Oh, ternyata di tabel 4 itu untuk pelafalan itu adalah 15. Nah, 15. Ucapan ejaan pelafalan itu 15. Kemudian tinggal dicari, oh bahasa Inggris berapa nomornya pada kelas 400. Nah, nanti seperti itu. Kita akan pelajari bersama-sama. Yang perlu dipahami bahwa dalam penggunaan tabel 4 ini sama seperti tabel-tabel yang lain, dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ditambahkan, harus disandingkan dengan nomor yang ada pada bagan lengkap. Harus tambahkan dengan nomor yang ada pada bagan lengkap. Bagaimana cara penambahannya? Oke, kita pelajari. Cara penambahan tabel 4 itu mirip dengan cara penambahan tabel 3. Yaitu perlu dilihat apakah sudah ada dalam bagan tapi belum lengkap atau tidak ada sama sekali. Misalnya, ada buku berjudul Sistem Abjad Bahasa Prancis. Langsung saja kita cari bahasa Prancis berapa nomornya. Oh, bahasa Prancis itu nomornya 440. Kita cek di bawahnya. Kita cek di lebih ke bawah lagi. Oh, ternyata di bawah 440 itu ada 441. 441 itu apa? 441 itu adalah sistem tulisan dan fonologi bahasa Prancis. Tapi ini kan lebih lengkap lagi, sistem abjadnya seperti apa. Nah, kita cari di di tabel 4-nya sistem tulisan atau sistem abjad. Oh, nomornya adalah 11. Sehingga cara menambahkannya adalah notasi dasar plus T4. Berapa notasi dasar untuk bahasa Prancis? Notasinya adalah 440. Berarti notasi dasarnya adalah 44, 2 angka pertama yaitu 44. Langsung saja kita tambahkan 44 plus 11 sehingga menghasilkan angka 441.1. Buku yang berjudul Sistem Abjad Bahasa Prancis, maka nomor klasifikasinya adalah 441.1. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh lagi, misalnya ada buku berjudul Akronim dalam Bahasa Spanyol.
akronim dalam bahasa Spanyol. Langsung saja kita cari. Bahasa Spanyol berapa? Oh, bahasa Spanyol itu nomornya adalah 460. Oke. Kalau akronim berarti dia berarti berkaitan dengan kamus. Kamus nomornya berapa? Kamus bahasa Spanyol 463. Tapi ini kamus secara umum. Bagaimana dengan akronim? Kita cari di tabel 3-nya. Untuk akronim nomornya adalah 31. Ya, nomornya adalah 31. Sehingga langsung kita tambahkan angka dasar untuk bahasa Spanyol adalah 46. Kemudian kita tambahkan 31. Sehingga menghasilkan 463.1. Kira-kira seperti itu. Nah, ada kalanya dalam bagian lengkap itu, ya, ada kalanya dalam bagian lengkap itu tidak ada pembagian lebih lanjut. Misalnya ada buku berjudul Paleografi Belanda, Paleografi bahasa Belanda. Langsung saja kita cari bahasa Belanda berapa nomornya. Oh, ketemu. Bahasa Belanda nomor klasifikasinya adalah 439.3. 439.3. Kita lihat di bawahnya ada nggak pembagian lebih lanjut? Oh, ternyata tidak ada pembagian lebih lanjut di bawah bahasa Belanda. Berarti paleografi langsung kita cari di tabel 4. Oh, ketemu tabel 4-nya untuk paleografi yaitu 17. Berarti langsung kita tambahkan 439.3 plus 17 sehingga menghasilkan 439.317. Artinya buku yang berjudul Paleografi Belanda, Paleografi bahasa Belanda, maka nomor klasifikasinya adalah 439.317. Contoh lain, misalnya ada buku berjudul unsur-unsur asing dalam bahasa Arab, misalnya seperti itu. Ya. Unsur-unsur asing dalam bahasa Arab. Nah, kita cari langsung bahasa Arab berapa nomornya. Oh, bahasa Arab nomornya adalah 492.7. Kita lihat di bahasa Arab, oh tidak ada pembagian lebih lanjut. Berarti langsung kita cari di tabel 4-nya. Unsur-unsur asing berapa nomornya? Setelah dicari pada tabel 4, ketemu unsur-unsur asing itu nomornya adalah 24. Maka langsung saja ditambahkan 492.7 plus 24 sehingga menghasilkan 492.724. Untuk buku yang berjudul Unsur-unsur asing dalam bahasa Arab, nomornya adalah 492.724. Kira-kira seperti itu tata cara penggunaan tabel 4 yang ada pada DDC. Demikian, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.